Digital Drive dan Literasi mata kuliah Masyarakat Informasi. Drive dan juga literasi ya. Bagaimana ini berarti soal kemampuan bagaimana perkembangan masyarakat informasi kita menanggapi Udah selesai atau belum? berbagai macam Udah. dari segi penyimpanan file, Gitu dong. baik dari segi keamanan dan lain. Apa itu? Kok kamu bahas apa? Aku permen buah. Ini ada beberapa model ya digital company berdasarkan European Commission COM 2002 area kompetensi adalah information and data literacy. Untuk apa information dan data literacy? Sebagai alat untuk menelusuri, menemukan, mengelola data digital sekaligus mengevaluasi kredibilitas informasi sekaligus bias informasi. Belum cuy. Ini sifatnya adalah mengelola data pribadi. Ada berbagai macam ya, 5 area kompetensi yang wajib dikuasai oleh masyarakat informasi saat ini. Rata-rata di masyarakat informasi kita di era 4.0 yang sebetulnya di Indonesia itu belum sampai ke 4.0, kita masih ada di berkelagi di sini di poin 1. Bahkan di poin 1 ini masih menelusuri menemukan mengelola data digital, belum ke safety dan problem solving. Pertanyaannya berapa sih persentase yang menggunakan digital company ini di bidang communication and collaboration? Ya. Berapa persentase yang menggunakannya untuk menjadi digital content creation, apalagi di bagian safety dan juga problem solving. Ya. Permasalahannya kita selalu gagal ketika menghadapi yang namanya kemajuan zaman. Tapi juga kita selalu memaksa SDM kita agar bisa untuk menguasai semuanya tanpa yang mengajari pun tidak paham apapun. Makanya kita selalu mentok di bagian sini. Kenapa sih ketika ada tugas dari dosen terus mahasiswa kepikirnya literasi. Apakah memang masalahnya memang ada di literasi di masyarakat ini atau memang hanya itu yang kepikiran sehingga di poin-poin lain itu tidak kepikiran? Setahu saya universitas seperti UI itu sudah tidak lagi menyuruh untuk literasi membaca. Ya. Cuma masalahnya, apakah literasi membaca kita sudah cukup mumpuni? Kita belum bicara literasi digital ya. Kita masih bicara literasi membaca. Menurut asumsi UI, ya, literasi membaca ini sudah di level basic yang seharusnya kita menuju pada level yang entry level, bukan lagi berbicara tentang advance. Nah makanya UI menerapkan untuk skripsi ataupun jurnal mahasiswanya, ya, terutama di perpustakaan atau kajian informasi, sudah tidak ada lagi yang masih literasi membaca. Ya. Nah, tapi kalau misalkan itu mungkin terjadi di masyarakat urban, tapi untuk masyarakat daerah bagaimana? Apakah ada datanya? Ya, nanti kita lihat. Masalah digital literasi. Digital literasi ini adalah satu hal yang bagai
dua sisi mata uang. Kenapa saya bilang begitu? Karena masih banyak orang yang melek terhadap digital, tapi ternyata masih jadi korban dalam kejahatan ataupun penipuan atau kriminal berbentuk digital. Ya. Ini kan berarti masalah. Ya. Nah makanya dari sini aja, dari poin 1, ya, ada 3 subpoin. Kita tuh masih di subpoin yang pertama. Ya. Masih banyak orang yang tidak bisa mengevaluasi kredibilitas informasi. Tanya diri kalian, kalau kalian masih percaya dengan konten TikTok, ya, yang bukan dari sumber informasi yang resmi, dari konten Instagram atau X, yang bukan dari sumber informasi yang resmi, ya, yang valid, berarti memang kalian masih ada di level ini. Ya. Jangankan ngomongin mengelola data pribadi, ya. Di level ini saja, evaluasi kredibilitas informasi saja sudah keliru. Apalagi mengelola data pribadi, bagaimana kesadaran bahwa data pribadi kalian penting. Ya. Data pribadi itu bukan hanya KTP, bukan hanya nomor KTP, bukan hanya nomor SIM, bukan hanya nomor NPWP, bukan hanya nomor KTM kalian, ya. Bukan. Wajah kalian itu adalah termasuk data pribadi. Karena gini, ketika kalian foto bareng, apalagi dengan orang-orang yang tidak dikenal, foto bareng, banyak. Terus kalian upload foto itu ke media sosial kalian izinkan pada orang yang ada di akun itu, ada di foto itu, izinkan semuanya. Ya. Itu adalah ada data pribadi. Ya. Bahwa pajak juga adalah data, karena digunakan sebagai verifikasi. Ya. Artinya itu sudah termasuk data. Ya. Ini bahaya. Ya. Lalu kita bicara communication and collaboration, berinteraksi melalui teknologi digital. Kita sudah melakukan itu, ya, kuliah menggunakan gadget, online dan sebagainya, atau bertemu dengan kawan yang sudah lama nggak bertemu dengan menggunakan jaringan, ya, berbagi informasi, kolaborasi online. Tapi hanya sebatas itu. Bagaimana dengan etiket, identitas digital, lalu manajemen reputasi ini gimana? Masih ada yang suka screenshot isi percakapan di WA lalu dipublish di media sosial tanpa izin. Itu sudah melanggar etika. Ya. Masih ada yang suka ngomongin orang di media sosial, antar sesama teman, antar sesama grup, tapi ngomongin orang yang di luar grup itu, tapi di publik di media sosial. Secara etika itu sudah melanggar. Okay. Dan kalau orangnya nggak senang, bisa aja melapor. Gampang. Kayak misalkan saya, ya, saya itu ngajar sudah berapa tahun. Kalau saya cari keyword Irdan, apalagi nama Irdan itu jarang, ya, di media sosial, saya akan menemuin mahasiswa yang ngomongin saya. Gampang. Ya. Gampang banget, apalagi kalau saya ngerti Python dan dan sebagainya. Saya sedang belajar Python sekarang. Mudah. Apa kalian masih melakukan itu? Kalau untuk trolling, lucu-lucuan di dalam satu forum yang sudah ada adminnya, yang sudah ada apa sih namanya? Apa dalam forum itu suka ada apa? Admin, terus satu lagi yang suka ngetik orangnya siapa? Ya itulah ya. Pokoknya ada yang menjaga supaya tidak ada yang keluar batas di situ. Itu masing-masing, karena itu adalah internal, ya, internal forum. Tapi ketika ngomong orang di publik itu sudah jadi masalah.
Lalu tentang identitas digital, ya. Identitas digital ini kan ya bisa bagaimana rupanya. Ya. Ketika kalian membuat akun media sosial, lalu nama kalian diisi dengan nama asli, ya. Nama panjang, nama lengkap. Lalu kemudian kalian suka tag alamat rumah kalian sendiri, ya. Suka tag tempat kampus kalian sendiri, lalu suka tag tempat favorit kalian, ya. Apalagi suka foto objek-objek di depan kalian, itu kan bisa dimanfaatkan oleh orang. Ya. Kalian bisa dibaca kalian di mana, dilihat dari polanya, ya. Dibaca sehingga akhirnya penipuan itu gampang sekali terjadi. Tinggal telepon siapa kerabat kalian yang sudah datanya bocor, ya. Tinggal aku ngaku sebagai kalian yang sudah dibaca pola, ya. Sudah data. Lalu digital content creation, ya. Membuat konten digital. Siapa di sini yang jadi konten kreator? Ada nggak? Bukan hanya sebagai penikmat konten, ada sebagai konten kreator juga. Betul, karena prosentasenya masih kecil, masih paling dari satu angkatan ada satu, ada dua, masih mending. Ya. Setahu saya banyak itu di Satrain atau di SPI, ya, yang menjadi konten kreator yang followersnya jadi lebih dari 10.000, lebih dari 15.000. Ya. Lalu mengintegrasikan dan pengolahan konten. Di sini ada hak cipta, lisensi dan programming basics. Ya. Seperti apa hak cipta? Ya sepele ya, lagu-lagu hits. Kalau kalian bukan menggunakannya di platform tertentu, ya misalkan di Instagram, itu menyediakan lagu, ya, menyediakan lagu yang bisa kalian gunakan. Ya. Kalian pakai di situ. Nah itu nggak apa-apa karena itu sudah jadi tanggung jawab Instagram. Tapi kalau kalian bikin video, lalu misalkan backsoundnya menggunakan backsound Coldplay, itu punya hak cipta. Ya. Kalau kalian upload di YouTube misalkan, ya, itu ada pelanggaran. Dan biasanya YouTube, kalau untuk lagu-lagu yang terkenal itu langsung men-take down, ya, men-take down konten tersebut atau menyuruh kalian untuk mengganti backsoundnya. Tapi di kita masih masalah ini juga jadi ramai, belum aware. Lalu soal safety, apalagi soal safety, ya, melindungi perangkat data dan identitas. Aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan itu adalah salah satu filter di mana kalian bisa melindungi perangkat data kalian dan identitas kalian. Ya, itu adalah salah satu upaya, salah satu, belum semua. Ya. Makanya keamanan pribadi, manajemen password itu juga bisa melindungi kalian dari kesehatan digital atau well-being, dari cyberbullying, cybercrime, hate crime dan sebagainya. Ya. Apalagi di level problem solving, ya, memecahkan masalah teknis, identifikasi kebutuhan digital, inovasi, literasi algoritmik, paham cara kerja AI atau algoritma. Ya. Ini yang bakal jadi tugas kalian di minggu depan. Ya. Minggu depan adalah UTS dan saya akan memberikan kasus kepada kalian. Saya akan memaksa kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Jadi kalau kalian tidak memerhatikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ini, akan kelihatan nggak bisa apa. Ya. Saya ingin kalian juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kenapa luasnya saya nyuruh kalian terjun ke masyarakat? Supaya kalian punya experience, supaya kalian punya decision making, supaya kalian punya problem solving. Ya. Terserah kalian mau ngapain. Saya nggak butuh data kalian. Ya. Saya nggak butuh proposal kalian. Saya hanya butuh kalian punya pengalaman bagaimana terjun di masyarakat. Karena generasi kalian adalah generasi yang lemah bagi industri. Betul. Ya. Saya baru menemukan fakta kemarin bahwa
ada besar kemungkinan generasi kalian itu akan di skip ya, oleh orang-orang industri. Karena apa? Karena kalian mungkin SMP atau SMA atau kuliahnya itu di era COVID. Ya. Jadi gara-gara COVID, kalian bisa dianggap sebagai the lost generation. Dan ini sudah terjadi di global. Kemarin beberapa teman saya yang usianya 40-an ya, keterima di perusahaan-perusahaan besar. Di 5, 10, 15 tahun yang lalu, ini adalah hal yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka selalu butuh fresh graduate ya. Selalu. Tapi dari kurun waktu 2023 sampai 2025, fresh graduate sudah tidak dibutuhkan ya. Dan mereka lagi memilih membayar orang yang berpengalaman, yaitu dari generasi milenial. Pertama, mereka nggak mau mempekerjakan Gen Z. Yang kedua, mereka nggak mau mempekerjakan generasi Z yang terpapar atau yang sekolahnya COVID. Ini problem, ya. Masalahnya adalah kalian bisa nggak mengejar ketertinggalan? Berapa tahun kalian sekolah COVID? 2,5. Bisa nggak mengejar 2,5 tahun? Hampir 3 tahun, anggaplah 3 tahun. Karena masa transisi itu belum se-efektif biasanya ya. Anggaplah 3 tahun. Berarti masa SMA ya. Ini fakta. Tidak ditulis secara tertulis dalam aturan, tapi kebanyakan industri sudah mengecualikan. Ya. Karena apa? Pengalaman nggak ada, kejar fresh graduate. Yang kedua, nggak bisa ngapa-ngapain di masyarakat, nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa memecahkan masalah, nggak bisa nggak bisa dialog, nggak bisa bermusyawarah dengan masyarakat. Padahal yang dibutuhkan adalah skill. Sedangkan skill-skill yang menjadi rutinitas bagi industri sudah bisa digantikan oleh AI. So, bikin surat, bikin apa, sudah bisa digantikan oleh AI. Itu kan sifatnya rutin, ya. Itu menjadi masalah. Ya. Jadi kalau kalian sekedar kuliah, dapat kuliah, mata kuliah, terus hanya mendapatkan teori, ceramah dari dosen dan sebagainya tanpa dibekali bagaimana kalian terjun ke masyarakat, ya itu sudah jadi masalah. Ya. Ini serius soalnya. Ya. Saya bukan menakut-nakuti, tapi saya membicarakan realita karena kalian sudah semester 6. Ya, sebentar lagi akan kalian terjun langsung ke masyarakat. Khusus di Indonesia, nyari kerja itu susah. Apalagi kalau ada diskriminasi terhadap the lost generation itu. Oke, itu bahaya. Jadi makanya kalian harus kejar ketertinggalan. Nah, keterampilan digital ini lihat ya, berapa prosentasenya? Ya. Ini dari konsumen ke produsen dan ini data sesuai dengan populasi di Indonesia. Ini realitanya. Kreatif inovatifnya hanya 5%. Ya, berapa populasi Indonesia sekarang? Berapa? 287 juta penduduk. Hanya 5% yang create inovatif. Lalu berapa yang share collaboration? Hanya 15%. Kalian tinggal hitung aja itu berapa. Lalu yang selalu evaluate analysis masih mending ya, di angka 25%. Tapi ya di akses orangnya masih di 10%. Yang gede di mana? Tentu saja di penggunaan, use, consume 45%. Ya. Ini adalah salah sebetulnya kalau melihat. Kalau semuanya di angka 45%, maka kita masih ada harapan. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah konsum dengan create inovatifnya jomplang, beda 40%. Ada gap 40% itu berapa juta sih? Dari 287 40%.
Berapa? 28 aja kali 4 berapa? 56 berarti 112 juta. Gap itu 112 juta. Ya. Itu bayangkan 12 juta. Belum ini kan belum yang bayi ya. Bayi kan nggak mungkin kreatif inovatif. Berapa bayi kita? Kalau nenek-nenek kan nggak mungkin nenek kalian bikin konten atau kayak kalian. Nah ini adalah hal-hal spesifik yang dibutuhkan dari tahun 2024 sampai 2030. Kalau kalian tidak punya kemampuan ini, bisa jadi kalian tidak bisa mengejar ketertinggalan. Kalau kalian ingin hidup di dunia digital, ya. Kalian lihat ya, data literasi saya sudah pernah ajarkan Excel, ya. Gimana Excel sampai sekarang Excel itu masih dipakai, ya. Dari awal sampai 2030 juga Microsoft Excel itu masih dipakai, ya. SQL dengan visualization itu dari W dan juga Power BI, ya. Nah, ada yang belajar prompt engineering di sini? Ada? Nggak ada? Setahu saya di kelas A ada yang belajar prompt engineering. Dan itu penting. Itu kalian nggak harus mengerti coding, ya. Kalian cuma diajarkan bagaimana membuat prompt yang efektif, ya. Betul. Nah, password manager, two-factor authentication, recognizing phishing, ya. Kalau kalian di aplikasi atau di HP kalian bisa menggunakan password manager atau two-factor authentication, pakai, walaupun ribet, ya. Apalagi face recognition, fingerprint dan sebagainya itu pakai semuanya, ya. Itu menghindari kalian dari kejahatan-kejahatan yang bersifat digital, ya. Ribet dikit nggak apa-apa, yang penting kalian aman, ya. Cuman kadang reward kayak HP, saya kan pakai face recognition, ya. Mau belanja saya kan malas lepas masker, ya. Terus ketika face kan lu tidak terdetek ya pakai masker, ya. Dia harus buka dulu masker. Cuman yang nggak masalah daripada siapa orang atau siapapun orang bisa mengakses itu lebih bahaya, ya. Karena password nggak perlu dibor, ya. Dilihat dari pola hidup kalian, dilihat dari keseharian kalian. Ini passwordnya ini benar, bisa ini, ya. Lalu soft skill digitalnya adalah asynchronous communication dan video presence. Siapa di sini yang sudah terbiasa ngomong di depan umum? Di depan umum, yang udah nggak deg-degan, yang udah nggak tremor, yang udah nggak keringetan, yang udah nggak bibirnya gini. Ada aja kan? Ya, ngomong depan umum ya. Ada yang sudah bisa mengatasi itu semua dan sudah terbiasa ngomong di depan umum. Ada? Ada nggak? Itu penting. Atau gini deh, ngomong di Zoom meeting, terus kalian yang leading di situ. Ada yang ngomongnya lancar nggak sampai begini? Atau pas ngomong masih beginian? Jadi ya. Itu soft skill, ya. Dan itu bisa dilatih. Dan itu juga ada yang bisa lama, bisa enggak, ya. Atau video presence, ya. Kalian bikin konten di depan kamera, kalian mau joget kayak mau apa, tapi kalian pede, ya. Pede kayak Pak yang ya. Dia joget paling bagus tuh, yang belakangnya cuman background gitu. Gak gitu. Lalu virtual collaboration, ya, remote or etiquette, time zone management. Jadi kalian kalau mau punya penghasilan besar tapi punya keahlian semua ini, terus
saya nggak mau pekerjaan tetap, maunya remote aja. Cari perusahaan luar negeri, cari yang Singapura, Jerman. Kemarin pernah ada perusahaan Prancis dan Jerman dari teman saya ya, yang kerja di sana. Dan ada nggak mahasiswa yang mau internship tapi dibayarnya pakai euro? Wah ini ada itu bisa ada mahasiswa. Kan tuh orang pas SD lucu kan. Itu bisa katanya harus yang bachelor ya, harus level kalian. Tapi nama itu ketentuannya saya bilang. Terus ya ketentuannya itu ya sama seperti ini yang saya gini ya. Ada nggak mahasiswamu yang begini? Terus saya baca semua. Asal ini gitu ya. Terus saya coba menghubungi pimpinan-pimpinan di ADAP dan tentunya kajur-kajur ya yang bisa lebih tahu mahasiswanya. Gak ada yang punya kemampuan. Terus saya lempar ke dekan dan tidak dibatas ya. Terus ketemu pas Jumatan, Pak, tadi ngawe di malam. Iya, saya bingung banyak ngawal kumaha, nah itu ke ayat. Kumaha tuh. Mari dibayarnya euro, saya teh enggak cuma pas tinggal euro nama ada haroyongan baru dak ya. Udah tinggal kerjaan ada alimen. Tetap biasa. Ya kemana gitu saya teh. Berarti kita belum siap gitu. Hanya beberapa yang sudah siap dan rata-rata mereka lulusan international school atau boarding school. Ya. Atau memang kuliahnya yang langsung vokasi gitu. Ya. Bukan saya meremehkan kalian, tapi memang kalau ini memang perlu kesadaran kalian. Kesadaran kalian tuh dia yang punya waktu lebih ikut, yang punya kesempatan ikut, yang apa lagi ya? Yang punya uang sih ya, yang punya uang ikut. Ya, dan kalau kalian banyak uang mah, mungkin ya, orang yang bener loh, teman saya juga ada yang banyak uang, ya kerjaannya kuliah aja, disuruh melatih apapun nggak mau, jadi ya udah. Tapi dan terus kita mau sebenarnya tinggal latih diri jadi, sebentar. Saya keluar kuliah, ya habis itu pasti nerusin usaha keluarga. Terus kan usaha keluarga itu butuh keahlian, kan kayak beda aja. Kan begitu lulus dia bisa sambil belajar, sambil langsung gitu ya. Nah ada ayunan, ya ini mah fokus kuliah Pak. Bisa sesimpel itu. Tapi dia sampai sekarang masih belum tahu. Itu nggak adil deh. Sedangkan saya masih ini. Lalu, nah ini yang penting ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan AI tentang metode pembelajaran saya. Kalau kata AI, 80% katanya metode pembelajaran saya itu sudah tepat untuk mengajar ketertinggalan saya. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah saya harus mengedepankan ini meta skill. Karena biasanya dari the lost generation itu yang lemah adalah meta skill. Ya. Bagaimana learning how to learn, ya? Jadi otodidak. Sama seperti keinginan kalian untuk bisa gitar. Ada yang bisa gitar tapi otodidak? Ada? Ada? Enggak di antara kalian gitu. Ada? Ada kan? Ada. Lalu menggunakan MOOC dan YouTube Education. Jadi semua perangkat digital digunakan yang gratis-gratis itu jadi dipelajari, dicoba. Ya. Lalu, nah salah satu kelemahan dari generasi kalian adalah adaptasi. Benar. Karena seharusnya pada saat kalian SMA itu adalah proses kalian beradaptasi. Benar nggak? Beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan teman baru, beradaptasi dengan guru-guru baru, beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, beradaptasi dengan masyarakat sekitar sekolah, beradaptasi dengan penjual, beradaptasi dengan masalah dan sebagainya. Akhirnya disinilah yang terjadi. Kalian hanya mahir menghadapi teknologi tapi tidak pandai memfilter
tentang bagaimana cepatnya teknologi itu berganti. Ya. Lalu yang terakhir adalah critical thinking. Ya. Nah, pembuktian dari critical thinking adalah di minggu depan. Nanti saya akan berikan beberapa case bagi kalian. Ya. Setelah itu, gimana caranya kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkelompok. Jadi penilaiannya bisa banyak. Ya. Penilaiannya apakah leadership-nya, apakah bagaimana kalian sebagai pemimpin, lalu bagaimana kalian sebagai anggota, lalu bagaimana kalian menghadapi masalah, dan lalu bagaimana ketika kalian harus memberikan solusi. Ya, bukan hanya menyelesaikan masalah tapi juga solusi tentang masalah. Case-nya cuma mungkin ada 3, tapi nggak tahu kita akan terpakai berapa case. Ya. Nanti saya beri waktu di sini 40 orang, 40 orang kalau dibagi 5 berarti 8 orang ya. 8 orang kita punya waktu 100 menit, 50 menit untuk memikirkan, 50 menit untuk presentasi paling gitu ya. Satu kelompok 10 menit atau satu kelompok 5 menit. Presentasinya 10. Satu kelompok 10 menit, berarti ada 50 menit, berarti 50 menitnya dipakai untuk kalian menyelesaikan masalah. Cukup nggak 50 menit? Cukup, yakin? Gimana cukup? Hah? 50 menit memikirkan dan menyelesaikan masalah. Ya. Lalu nanti ada source evaluation dan juga bias recognition. Nah, dia yang masih melebar adalah evolusi digital divide. Ya. Kami di dunia sekarang sudah 4.0 di tahun 2020. Kira-kira kita masih ada di mana? Digital divide kita masih di mana? Masih ada di mana? Masih ada di mana masyarakat informasi kita? 2 yang bisa menggunakan. Kalau yang 3 belum nyampe. Yang mendapat manfaat ekonomi sosial versus 3 ini itu tadi ya datanya berarti yang using kreatifnya berapa persen? Cuma 5% dari 45%. Digital skillsnya, employment, income, empowerment, industri kita sudah menuju ke sana. Kontekstualisasi, relevan skillsnya, karena ya kelihatan dari dosennya ya sebetulnya. Kalau dosen mengerti, kebanyakan ngerti di sampai level ini, ya biasanya mahasiswa juga mengikuti, karena mahasiswa juga ada dosen. Tapi kalau dosennya di level entry 1, ya sudah kalian juga bakal di level entry 1. Ya. Bukan saya mendiskreditkannya, tapi dari fakta. Tapi kita selalu menjunjung tinggi divide 4.0, tapi adaptif dengan teknologi saja tidak. Ya mau gimana? Dari divide 4.0 ini yang permasalahan di luar itu yang menguasai AI dengan yang dikuasai AI. Ya. Yang bisa berbicara dengan algoritma, malah yang diatur, ya, diatur oleh algoritma. Solusinya AI literacy, critical algoritma studies. Ya. AI literacy ini sudah mulai banyak. Ya. Saya tahu di Saintek itu sudah mulai, Saintek kita ya, Saintek kita sudah mulai AI literacy. Kemarin juga saya dan beberapa 2 orang dosen lain di Fakultas Adat juga mengikuti apa ya namanya, semacam pelatihan kepada ustadz, kiai dan santri ya se-Indonesia kemarin itu ya. Dan saya kebagian satu materi pada saat itu. Jadi dipilih tuh
siapa aja dosen-dosen yang memang mumpuni di bidang ini dari semua fakultas, ya. Ya kebanyakan jelas dari saintek dong, tapi kan saintek juga pasti kekurangan, masa sih dan mereka lagi, Pak Wisnu lagi, terus Budian lagi. Kalian pernah yang belajar sama Budian ya? Oh kan ada Unpad ya? Oh kalian masih ibu siapa yang ke Unpad itu ya? Bu Febri. Febri ya itu. Budian itu kan aku fokus ya kalau di terus Pak Wisnu lagi, terus anu kan pasti habis ya saintek itu, makanya minta kemarin itu dari adab siapa ya. Dari adab ya dari IPI saya, terus dari prodi lain nggak ada, adanya dari sasi 2, jadi cuma bertiga. Nah datanya seperti ini ya, ini masih data 2024. Penetrasi internetnya better ya, kita 78%. Tapi masalahnya 35%-nya di Jawa. Ya. Smartphone yang punya itu 72%, ya 28% itu feature phone, ya, yang hanya bisa telepon saja. Lalu literasi digital ini 35% dan 65% masih intermediate atau bawah. Kira-kira kalian intermediate atau udah di atas? Kira-kira ya. E-commerce 68%, tapi 90% UMKM belum digital. Ya. Jadi hanya 10% UMKM yang sudah digital, yang sudah berjualan di e-commerce. Ya. AI itu awareness 45% urban, 12% rural, ya. Menggunakannya apa? ChatGPT, Midjourney dan lain-lain. Ya. Lalu digital jobs readiness itu hanya 28%. Ya, dari populasi kita. Dan penyebabnya ini 5 kali infrastruktur, ya 12.000 desa belum 4G. Ya. Ekonomi harga data masih 2-3% income kelompok rendah. Ya, benar paket internet itu mahal. Ya. Pendidikan kurikulum digital tidak merata. Ya, kalau bukan masih gaptek, ya, mau gimana? Mau apa yang diajarin? Lalu dari gender, perempuan 23% aksesnya lebih sedikit daripada laki-laki. Ya. Ini masih ada pertimbangan juga. Generasi digital native versus digital imigran gap. Ya. Digital native adalah yang lahir sejak zaman digital, ya. Dan digital imigran gap ada transisi. Jadi kalian tumbuh kembang bersama digitalisasi. Ya. Kalau ini data ya kalian bisa baca aja. Nah sekarang kalian bisa pakai AI kalian dalam HP kalian, lalu bandingkan antara prompt buruk ini dengan prompt yang baik. Ayo sebelah sini pakai prompt yang buruk, ya. Di sebelah sini pakai prompt yang baik. Ya. Ini ya, sama perintahnya sama. Hanya yang dalam kurungnya silakan isi sesuai dengan keinginan kalian. Tapi yang diketik semua ya silakan isi dengan sesuai keinginan. Buruk juga berarti kalian. Dari kata buat gitu. Tapi nanti jadi ke ini apa?
Maksudnya? Anda ini apa? Kalau ini tadi glosarium yang istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang kurang dimengerti, kalian bisa baca juga. Nanti saya share materinya. Sampai sini ada pertanyaan?